Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan percobaan hasil modul 3, yaitu pengukuran laju fotosintesis pada mikroalga hijau Chlamydomonas reinhardti dengan kelompok kami sebagai berikut. Selanjutnya, ada beberapa bagian dari outline presentasi yang akan kita sampaikan, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, cara kerja, kesimpulan, dan feature eksperimen, dan pendahuluan akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Marta Priscilla dengan NIM 105228085 yang akan membahas mengenai pendahuluan. Pertama, ada mikroalga. Mikroalga merupakan kelompok alga berukuran mikroskopis yang dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sekitarnya. Pada percobaan ini, mikroalga yang digunakan adalah Chlamydomonas reinhardti, di mana Chlamydomonas reinhardti itu merupakan mikroalga hijau yang memiliki sel tunggal dan berasal dari filum chlorophyta. Dilihat dari strukturnya, Chlamydomonas reinhardti memiliki dua flagella yang berperan untuk bergerak dalam medium cair serta dapat bertumbuh dalam berbagai macam kondisi nutrisi. Selanjutnya ada fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses alami perubahan energi cahaya menjadi energi kimia menghasilkan molekul organik glukosa dan oksigen dari karbon dioksida dan air. Fotosintesis ini berlangsung dalam kloroplas dan melalui dua tahapan utama, yaitu reaksi terang dan asimilasi karbon. Selanjutnya, saya Fadila dengan NIM 105222095 akan menjelaskan reaksi terang. Reaksi terang, atau yang bisa kita kenal dengan skema Z, yaitu reaksi yang berlangsung di membran tilakoid, di mana energi cahaya diserap oleh klorofil untuk menghasilkan ATP dan energi DPH, serta memecah molekul air untuk menghasilkan elektron, proton, dan oksigen. Reaksi terang ini dibagi menjadi dua jalur, yaitu non-siklik dan siklik. Reaksi non-siklik melibatkan fotosistem 2, di mana elektron akan ditangkap oleh fotosistem 2 dan disalurkan ke fotosistem 1. Sedangkan reaksi siklik terjadi apabila cahaya ditangkap oleh fotosistem 2, kemudian elektron diteruskan ke akseptor elektron dan kembali ke fotosistem 1. Perbedaannya, pada tahap siklik hanya menghasilkan ATP tanpa terbentuknya NADPH. Setelah melewati tahapan reaksi terang, selanjutnya terjadi reaksi asimilasi karbon atau biasa disebut dengan siklus Calvin-Benson. Tidak seperti reaksi terang, proses ini berlangsung di stroma kloroplas dan tidak membutuhkan cahaya secara langsung. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik menggunakan bantuan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang sebelumnya. Siklus ini terbagi menjadi tiga tahapan utama. Yang pertama ada fiksasi karbon, reduksi, dan terakhir ada regenerasi RUBP. Ketika proses fiksasi karbon, karbon dioksida yang masuk dari atmosfer difiksasi oleh enzim Rubisco. Lalu dia akan bergabung dengan ribulasa 1,5 bifosfat membentuk molekul 3-fosfogliserat. Selanjutnya, 3-fosfogliserat direduksi menjadi gliseraldehyde 3-fosfat dengan bantuan ATP dan NADPH pada tahap reduksi. Sebagian dari gliseraldehyde 3-fosfat akan digunakan untuk sintesis glukosa dan molekul organik lainnya. Lalu sebagiannya lagi akan masuk ke tahapan regenerasi RUBP yang akan meregenerasi RUBP dengan bantuan ATP sehingga siklus dapat terus berlanjut dan menangkap lebih banyak karbon dioksida. Pada percobaan kali ini digunakan alat yang bernama oksigraf. Oksigraf sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur produksi oksigen berdasarkan laju evolusi oksigen yang diproduksi oleh kloroplas. Prinsip kerja oksigraf sendiri didasarkan pada elektroda Clark. Elektroda tersebut terdiri dari katoda platinum dan anoda perak. Oksigraf sendiri mempunyai membran semipermeable yang hanya dapat dilewati oleh oksigen yang kemudian akan direduksi di katoda. Persamaan reaksi yang terjadi dapat dilihat pada slide. Tujuan percobaan pada penelitian kali ini ada di slide berikut. Saya Alfaza NIM 105229093. Oke, selanjutnya kita masuk untuk cara kerja pada percobaan kali ini. Yang pertama, ada isolasi klorofil dari alga hijau sendiri. Alga hijau yang sudah ditumbuhkan, pertama-tama disentrifugasi terlebih dahulu, kemudian peletnya diambil. Nah, dalam pelet ini seharusnya terdapat klorofil yang ditandai dengan saat dilarutkan dalam etanol terbentuk larutan berwarna hijau. Jika sudah terbentuk larutan hijau, kemudian absorbansi dari larutan hijau ini kemudian diukur pada 649 nanometer, 665 nanometer, dan 730 nanometer. Dari hasil absorbansi ini kemudian dapat dihitung jumlah klorofil yang sudah terisolasi. Isolasi kemudian dilanjutkan sehingga didapatkan sekitar 160 mikrogram klorofil. Untuk menyimpannya, klorofil yang sudah terisolasi kemudian ditambahkan buffer. Kemudian untuk mengukuran laju fotosisnya sendiri, klorofil kembali ditambahkan dengan buffer ke dalam alat oksigraf. Pertama-tama dilakukan pengujian tanpa cahaya dan tanpa sumber karbon dioksida tambahan. Dilakukan monitoring untuk kondisi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan monitoring
dengan adanya cahaya tambahan. Kemudian setelah evolusi oksigen terhenti dengan tambahan cahaya tersebut, cahayanya kembali dimatikan dan kemudian ditambahkan sebanyak 2 mikroliter sumber karbon, yaitu natrium bikarbonat. Untuk pengujian dengan natrium bikarbonat dilakukan dengan bantuan cahaya. Perkenalkan, saya Ayudia. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh absorbansi dari variasi panjang gelombang. Untuk panjang gelombang 649 nanometer yang merupakan gelombang maksimum klorofil B memiliki absorbansi sebesar 0,307. Lalu untuk panjang gelombang 665 nanometer yang merupakan panjang gelombang maksimum klorofil A mempunyai absorbansi 0,473. Dan untuk panjang gelombang pada 730 nanometer yang merupakan panjang gelombang sebagai kontrol memiliki absorbansi sebesar 0,006. Nah, pada data absorbansi terlihat bahwa uh, klorofil A mendominasi. Hal ini merupakan normal dan diharapkan karena klorofil A merupakan pigmen utama untuk konversi energi cahaya pada reaksi pusat fotosistem. Sedangkan klorofil B merupakan pigmen pembantu yang akan mentransfer energi ke klorofil A. Lalu untuk penghitungan konsentrasi klorofil dilakukan berdasarkan rumus pada layar. Hasil konsentrasi klorofil kelompok 6 menunjukkan nilai sebesar 4,87274 mikrogram per mili. Konsentrasi klorofil ini memengaruhi laju fotosintesis karena berperan dalam efisiensi penyerapan cahaya. Konsentrasi klorofil dapat mencerminkan kepadatan sel, yang dimana maka ketika si konsentrasi klorofil tinggi, maka sel semakin padat dan makin banyak sel yang aktif membelah dan tumbuh, sehingga selanjutnya akan mempengaruhi laju fotosintesis. Lalu dilakukan juga perhitungan volume yang diambil agar sampel yang dihitung mengandung 160 mikrogram klorofil. Nah, hasil perhitungan untuk kelompok 6 menunjukkan bahwa volume yang diambil sebesar 32,8357 mili. Perhitungan volume ini penting karena selain menyeragamkan jumlah kandungan klorofil pada setiap kelompok, dan agar juga pada saat pengukuran analisis variabel yang dibedakan menjadi sama, yaitu variasi intensitas cahaya dan juga konsentrasi substrat pada semua kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Arofi dengan NIM 105-22086 yang akan menjelaskan tentang perbandingan konsentrasi klorofil pada tiap kelompok di kelas K01. Berikut data konsentrasi klorofil dan volume yang dibutuhkan tiap kelompok pada kelas K01 yang tertera pada tabel. Kemudian, setelah dilakukan analisis, didapatkan bahwa kelompok dengan konsentrasi tertinggi yakni terdapat kelompok 7, 5, dan juga 4 yang memiliki konsentrasi klorofil tertinggi, yang menunjukkan kultur mikroalga mereka mengandung klorofil lebih banyak per milinya. Hal ini dapat disebabkan oleh kepadatan sel yang tinggi, kondisi pertumbuhan yang optimal seperti pencahayaan dan nutrisi, serta proses ekstraksi yang efisien. Kemudian didapatkan pula kelompok dengan konsentrasi terendah, yakni kelompok 2 dan 6, yang menunjukkan konsentrasi klorofil terendah. Kemungkinan penyebabnya antara lain kepadatan sel yang rendah, pertumbuhan mikroalga yang belum optimal, atau juga teknik ekstraksi yang kurang efektif. Lalu hubungan konsentrasi dan volume tidak terdapat korelasi langsung antara volume kultur dan juga konsentrasi klorofil. Beberapa kelompok dengan volume kecil justru menghasilkan konsentrasi yang tinggi, seperti pada kelompok 7 dan juga 5. Sedangkan kelompok dengan volume besar menghasilkan konsentrasi rendah pada kelompok 2 dan juga kelompok 6. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan kepadatan biomasa lebih menentukan dibandingkan jumlah volume kultur. Berikutnya, saya Syafa 105-22083 akan menjelaskan terkait laju fotosintesis. Dengan menggunakan oksigraf, diperoleh laju fotosintesis oksigen untuk konsentrasi NaHCO3 50 milimolar adalah 84 nanomol per menit, sehingga diperoleh laju fotosintesis untuk kelompok 6 seperti yang ditampilkan pada layar. Nah, kemudian dibandingkan dengan variasi intensitas cahaya dan variasi konsentrasi substrat, kemudian diplot dengan grafik batang. Nah, diperoleh bahwa cahaya dan CO2 bekerja sama dalam fotosintesis, sehingga keduanya itu mutlak diperlukan agar fotosintesis ini berjalan. Tanpa salah satunya, fotosintesis akan berhenti. Kemudian juga dikenal istilah stres pada tumbuhan jika terdapat cahaya yang terlalu tinggi. Kemudian kita akan lebih detail terkait pengaruh intensitas cahaya. Nah, semakin tinggi intensitas cahaya umumnya menyebabkan peningkatan laju fotosintesis hingga mencapai titik jenuh. Cahaya yang tidak dapat mencukupi dapat membatasi laju fotosintesis. Nah, cahaya ini tuh berperan dalam eksitasi elektron, di mana nantinya akan
berpengaruh pada penghasilan ATP dan NADPH untuk reaksi asimilasi karbon. Nah, kemudian juga dikenal namanya fotoinhibisi, di mana keadaan cahaya berlebihan menyebabkan tidak meningkatkannya lagi laju fotosintesis. Untuk grafiknya dapat dilihat pada gambar di layar. Untuk pengaruh karbon dioksida, semakin tinggi konsentrasi substrat, maka laju evaluasi oksigen semakin tinggi. Hal ini juga mencerminkan terkait laju evaluasi oksigen pada PS2. Pelepasan oksigen ini terjadi ketika energi matahari diserap oleh PS2 dan memicu aliran elektron sehingga diperoleh ATP dan NADPH untuk siklus Calvin. Nah, maka jumlah oksigen yang dilepaskan secara langsung ini menunjukkan kolerasi jumlah CO2 terfiksasi dalam siklus Calvin. Untuk grafiknya dapat dilihat pada slide berikut. Saya Ika Nursalitri dengan NIM 1052299 akan membahas kesimpulan dan fitur eksperimen. Untuk fitur eksperimen yang pertama ada rekayasa fotosintesis untuk efisiensi tinggi, yaitu dengan meningkatkan aktivitas Rubisco, itu dengan menggunakan CRISPR atau Cas9 untuk memodifikasi gen RBCL Rubisco besar subunit pada alga atau tanaman, sehingga dapat meningkatkan afinitas terhadap karbon dioksida dan mengurangi oksigenase pada proses fotorespirasi. Urgensinya adalah dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan seperti beras, gandum, dan lain-lainnya hingga 40%. Kemudian yang kedua ada integrasi dengan teknologi energi, yaitu ada biohybrid solar cell dengan menggabungkan fotosistem 1 dari alga dengan elektroda grafen untuk menghasilkan listrik, dengan urgensi untuk menghasilkan energi listrik langsung dari cahaya tanpa limbah. Dan yang terakhir ada rekayasa fotosintesis untuk efisiensi tinggi, yaitu dengan sintesis kloroplas, dengan membangun sistem fotosintesis in vitro dengan fotosistem 1 dan 2, ATP sintase dan enzim Calvin-Benson dalam physical lipid. Urgensinya adalah dapat digunakan untuk dasar artificial lips yang mengubah karbon dioksida langsung menjadi bahan bakar, misalnya etanol. Kemudian untuk kesimpulannya, berhasil didapatkan konsentrasi klorofil yang diisolasi dari Chlamydomonas reinhardti sebesar 4,8727 mikrogram per mililiter, yang kemudian digunakan untuk menghitung volume sampel yang diperlukan dalam pengukuran laju fotosintesis. Dan selanjutnya, intensitas cahaya dan konsentrasi natrium bikarbonat berpengaruh signifikan terhadap laju evolusi oksigen. Pada intensitas cahaya yang rendah, yaitu 210 lux, konsentrasi tidak terdeteksi, bahkan dengan natrium bikarbonat 50 milimolar menunjukkan bahwa cahaya merupakan faktor pembatas utama. Namun, pada intensitas tinggi 67.700 lux, laju fotosintesis meningkat seiring kenaikan konsentrasi natrium bikarbonat mencapai 83,50 nanomol per menit pada 50 milimolar natrium bikarbonat. Hal ini membuktikan bahwa ketersediaan karbon dioksida dalam bentuk natrium bikarbonat menjadi penentu laju fotosintesis ketika cahaya tidak lagi menjadi pembatas. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.